Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Alfiana dengan NIM 2001105110031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang self-management. Apa sih self-management itu? Pasti kalian pada penasaran kan? Yuk simak yuk. Pengertian self-management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang ataupun hendak dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management juga dipahami sebagai kemampuan melakukan pengembangan pribadi dan profesional seseorang secara mandiri tanpa adanya pengaruh eksternal. Individu yang memiliki self-management yang baik akan mampu membuat skala prioritas, memutuskan apa yang harus dilakukan, dan bertanggung jawab menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Kemampuan self-management ini sangat diperlukan dalam segala aktivitas, baik itu aktivitas di rumah, aktivitas di kantor, maupun sekolah, dan dapat terlaksana secara terarah dan sesuai. Ketika siswa menyadari emosi mereka lebih mampu mengatasinya. Mereka dapat belajar bagaimana mengelola stres dan mengendalikan emosi mereka. Mereka juga lebih mampu memotivasi diri mereka sendiri dan bekerja menuju tujuan pribadi dan akademis mereka. Sebagai orang dewasa, guru maupun orang tua, kita bertanggung jawab untuk membantu anaknya menciptakan lingkungan yang mengatur. Kemampuan self-management ini sangat diperlukan akan segala aktivitas. Secara garis besar, self-management ada dalam 4 bentuk, yakni fisik, mental, sosial, dan spiritual. Cara meningkatkan keterampilan self-management. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Ada tipe orang yang saat melakukan salah justru menyembunyikannya atau bahkan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Jangan takut untuk mengakui kesalahan, karena jika kita menyembunyikan kesalahan, maka hanya akan menjadi beban yang sangat berat. Akuilah kesalahan Anda saat itu juga, karena jika kita mengakui kesalahan, artinya kita siap menerima saran dan masukan yang nantinya akan berguna bagi kita ke depannya saat berada dalam situasi yang sama. Yang nomor 2 adalah berperilaku sebaliknya. Pada kalanya kita akan dihadapkan dengan hubungan antar sesama rekan kerja yang pada akhirnya mempengaruhi manajemen diri kita. Saat kecil kita selalu diajari untuk berperilaku baik kepada sesama. Begitu pula yang seharusnya diterapkan saat sudah memasuki usia dewasa, terutama dalam bidang pekerjaan. Yang ketiga adalah jangan berpacu pada multitasking. Multitasking ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat melakukan aktivitas tidak hanya berpacu pada satu aktivitas, namun bisa lebih dari satu. Banyak sekali orang belasan ini yang selain mengulur waktu dalam mengerjakan sesuatu, tetapi juga menganggap remeh tugas dan tanggung jawab mereka dengan percaya akan kemampuan multitaskingnya. Yang nomor 4 adalah evaluasi diri dari hal-hal yang telah dilakukan. Yang kelima adalah pahamilah kelebihan dan kekuranganmu. Dengan memahami kelebihan diri sendiri, kamu tahu bagaimana memaksimalkan dirimu dalam kehidupan dan pekerjaanmu. Sementara itu, dengan memahami kekurangan diri sendiri, kamu tahu bagaimana cara mengatasinya, memperbaikinya, dan bagaimana cara kita mengubahnya. Dan yang terakhir, nomor 6, itu membuat skala prioritas.
Skala prioritas menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatur manajemen waktu kita. Selanjutnya, alasan pentingnya self-management. Yang pertama, membantu kamu lebih terorganisir. Yang kedua, membantu kamu lebih tetap termotivasi. Yang ketiga, membantu kamu mengelola waktu secara efektif. Yang keempat, membantu menentukan prioritas. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri karena kamu mampu mengendalikan situasi dengan mandiri. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah membantu kamu mengelola tanggung jawab dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur self-management. Poin pertama yaitu observasi. Yang dimaksud dengan observasi dalam hal ini adalah adanya pengamatan terhadap diri kita, dan dalam hal ini kita bisa mengamati segala tingkah laku kita dan kemudian kita bisa memonitornya. Monitor bisa dilakukan dengan mencatat tingkah laku kita secara lebih teliti. Jadi kita bisa mencatat frekuensi dan intensitas serta durasi tingkah laku yang telah kita lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan poin yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi ini selanjutnya bisa dilakukan setelah melakukan observasi. Evaluasi diri yang dimaksud adalah melakukan perbandingan terhadap hasil catatan tingkah laku kita dengan tingkah laku yang ditargetkan. Melalui perbandingan inilah maka kita bisa memahami secara lebih jauh mengenai tingkah laku yang telah kita lakukan. Dan yang poin terakhir adalah tindakan. Jika kita telah melakukan observasi dan evaluasi diri, selanjutnya kita bisa melakukan sebuah tindakan yang tepat. Tindakan ini bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan penguatan. Selain itu, kita bisa melakukan penghapusan terhadap beberapa hal yang kurang tepat dalam diri kita. Tidak hanya itu saja, tapi kita bisa juga melakukan pemberian hukuman atau denda pada tindakan yang kita lakukan secara tidak tepat. Kemudian dilanjutkan dengan contoh self-management. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi. Jika kita sudah bisa mengatur diri kita, maka kita akan mudah untuk beradaptasi dengan orang yang sebelumnya kita belum temui. Kemudian bisa juga dengan teman rekan kerja, kemudian apa lagi ya, teman baru dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengatur waktu. Jika kita bisa melakukan self-management dengan baik pada diri kita, maka kita bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Yang ketiga, kita bisa menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan yang terakhir adalah membuat evaluasi diri. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.